Hai teman pintar, kabar buruk buat para pecinta rokok. Karena baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan penjualan rokok secara batangan atau ketengan. Peraturan pemerintah tentang larangan penjualan rokok per batang telah resmi diberlakukan. Kebijakan ini tentu saja memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan. Mari kita bahas lebih dalam. Pernahkah kalian melihat anak kecil membeli rokok di warung dekat sekolah? Atau mungkin kalian sendiri pernah mengalaminya? Kebiasaan merokok di usia muda memang mengkhawatirkan. Tapi kabar baiknya pemerintah baru saja mengeluarkan aturan baru yang bakal bikin kebiasaan buruk itu makin sulit dilakukan. Apa itu? Yaitu larangan penjualan rokok per batang. Begini isi dari peraturan tersebut. Presiden Joko Widodo telah resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Tak hanya itu, penjualan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang dilakukan dalam radius 200 meter dari kawasan sekolah dan tempat bermain anak. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan itu diberlakukan pada tanggal yaitu 26 Juli 2024. Peraturan itu memuat 13 bab dan 1171 pasal, memuat ketentuan menyangkut kesehatan, pelayanan kesehatan termaksud sumber daya kesehatan dan sediaan farmasi, juga menyangkut obat sampai suplemen kesehatan, kosmetik sampai penyakit menular, termaksud juga pengamanan zat adiktif termaksud rokok dan produk tembakau. Pada pasal 434 Peraturan Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan mengatur ketentuan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik, termaksud soal penjualan eceran per batang. Berikut isi pasal 434 Peraturan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Ayat 1. Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik. Isinya yang pertama, menggunakan mesin layanan diri. Yang kedua, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil. Yang ketiga, secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Yang keempat, dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Yang kelima, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Yang keenam, menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ketentuan larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang keenam bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik dikecualikan jika terdapat verifikasi umur. Lalu pada pasal 442 ditetapkan yang pertama, kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun di luar ruangan, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. Kenapa sih pemerintah sampai-sampai melarang penjualan rokok per batang? Ada banyak alasannya teman-teman. Pertama, harga rokok per batang itu jauh lebih murah dibandingkan membeli sebungkus. Nah, harga yang murah ini yang membuat rokok jadi mudah dijangkau oleh anak-anak dan remaja. Padahal kita semua tahu kalau merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan.
mulai dari merusak paru-paru, menyebabkan kanker, hingga mengganggu pertumbuhan. Selain itu, data menunjukkan bahwa penjualan rokok per batang juga berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah perokok pemula. Bayangkan saja kalau setiap harinya anak-anak yang mencoba merokok, berapa banyak generasi muda kita yang menjadi korban. Tentu saja kita tidak ingin hal itu terjadi. Larangan penjualan rokok per batang ini bukan tanpa alasan. Pemerintah punya tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin melindungi kesehatan masyarakatnya, terutama generasi muda. Dengan mengurangi ketersediaan rokok, diharapkan jumlah perokok aktif bisa berkurang secara signifikan. Selain itu, larangan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Berikut ini dampak merokok jangka pendek. Yang pertama, sistem pernapasan. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang langsung menyerang paru-paru. Efek jangka pendeknya antara lain batuk, sesak napas, dan iritasi tenggorokan. Sebuah studi menunjukkan bahwa hanya dalam beberapa menit setelah menghisap rokok, fungsi paru-paru menurun secara signifikan. Yang kedua, jantung. Nikotin dalam rokok meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Perokok aktif memiliki resiko 2 kali lipat terkena serangan jantung dibandingkan non-perokok. Lalu, dampak jangka panjangnya. Yang pertama, kanker. Kanker paru-paru adalah risiko paling jelas. Namun, rokok juga meningkatkan risiko kanker mulut, tenggorokan, esofagus, kandungan kemih, ginjal, dan pankreas. 80% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh rokok. Yang kedua, penyakit paru obstruktif kronis. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bernapas dan sangat membatasi aktivitas sehari-hari. Perokok memiliki resiko 15-20 kali lebih tinggi terkena penyakit ini dibandingkan non-perokok. Yang ketiga, penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain serangan jantung, rokok juga menyebabkan risiko stroke, penyakit arteri perifer, dan aneurisma. Perokok memiliki resiko 2 kali hingga 4 kali lebih tinggi terkena stroke dibandingkan non-perokok. Yang keempat, masalah kesehatan lainnya. Diabetes, masalah ereksi, gangguan kesuburan, penyakit kulit, dan masalah kesehatan mental seperti depresi juga dikaitkan dengan merokok. Lalu berikutnya dampak pada perokok pasif. Yang pertama, anak-anak. Paparan asap rokok pada anak-anak dapat menyebabkan infeksi telinga tengah berulang, asma, pneumonia, dan sindrom kematian bayi. Yang kedua, orang dewasa. Perokok pasif berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, dan masalah pernapasan lainnya. Klaim bahwa negara mendapatkan keuntungan besar dari penjualan rokok seringkali digunakan untuk membenarkan kebijakan yang menguntungkan industri tembakau. Namun, jika kita melihat secara keseluruhan, kerugian yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok jauh lebih besar daripada keuntungan finansial yang diperoleh. Selanjutnya, dampak ekonomi dari merokok. Yang pertama, biaya kesehatan. Pengobatan penyakit akibat rokok menghabiskan biaya yang sangat besar, baik individu maupun negara. Yang kedua, produktivitas menurun. Perokok cenderung lebih sering sakit dan absen dari pekerjaan, mengurangi produktivitas nasional. Meskipun sering dianggap lebih aman, rokok elektronik juga mengandung zat bahaya dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Lalu, merokok saat hamil dapat menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan meningkatkan risiko kematian bayi. Ada hubungan yang kompleks antara merokok dan kesehatan mental. Beberapa orang merokok untuk mengatasi stres ataupun kecemasan.
namun pada jangka panjang justru dapat memperburuk kondisi mental. Dampak merokok sangat luas dan merugikan, tidak hanya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi orang di sekitar mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Berhenti merokok adalah salah satu keputusan terbaik yang dapat Anda ambil untuk kesehatan diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Larangan penjualan rokok berbatang adalah langkah maju yang sangat berarti dalam upaya kita untuk mengatasi masalah kesehatan akibat merokok. Mari kita dukung kebijakan ini untuk terus menyebarkan informasi tentang bahaya merokok dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk hidup sehat. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.